Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Waduk Jatiluhur berfungsi sebagai sumber utama pasokan air untuk air minum, irigasi, dan yang paling utama adalah sebagai pembangkit tenaga air untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Dan di samping itu merupakan tempat pembudidayaan ikan kolam terapung atau keramba. Waduk Jatiluhur juga digunakan sebagai sarana rekreasi karena keindahan Waduk Jatiluhur yang luar biasa. Namun di balik keindahan Waduk Jatiluhur tersimpan misteri yang belum terpecahkan. Oh ya, panggil saja namaku Harry. Aku tinggal di suatu kampung di dekat Waduk Jatiluhur. Aku bekerja sebagai pembudidaya ikan air tawar di Waduk Jatiluhur. Nah, kali ini aku akan menceritakan kisahku tentang sesosok siluman yang sering mencuri ikan di keramba-keramba milik warga di Waduk Jatiluhur. Kejadian ini berawal bulan Agustus 2020. Awalnya, warga belum pernah mengalami tragedi hilangnya ikan di keramba mereka secara misterius. Awal Agustus 2020, kami mengadakan rapat untuk melakukan ritual di Waduk Jatiluhur. Karena ritual ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi kami, karena bulan panen sudah semakin dekat. Biasanya 7 hari 7 malam sebelum panen, kami berjaga di area Waduk Jatiluhur, mencegah pencurian ikan. Namun kali ini kami kecolongan saat kami berjaga di area Waduk Jatiluhur. Malam itu terjadi hujan lebat yang membuat pandangan kami tidak dapat leluasa melihat keadaan sekitar. Sesekali kami menaiki perahu berkeliling sekitar waduk dan mengunjungi keramba-keramba kami. Tak terasa 7 hari 7 malam berlalu, dan besok kami beramai-ramai panen ikan di keramba kami. Keesokan paginya, tepat hari Minggu, warga sudah berkumpul di pinggir Waduk Jatiluhur, dan kami beramai-ramai menaiki perahu menuju ke keramba kami masing-masing. Sesampainya di keramba, betapa terkejutnya semua warga. Ada yang menjerit, ada yang menangis, karena melihat ikan-ikan yang siap panen di keramba ternyata sudah habis tak tersisa. Dan begitu pun dengan kerambaku, tidak tersisa satu ikan pun. Aku juga ikut menangis, karena semua harapan dan cita-citaku pupus sudah. Aku tergeletak lemas, tak percaya ini akan terjadi. Padahal semua warga sudah berbaur menjaga keramba-keramba kami 7 hari 7 malam. Tak beberapa lama, Pak Kades dan Pak Babinsa mendatangiku dan turut menenangkanku. Dikala itu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya ingin tahu penyebab hilangnya ikan-ikan di keramba warga secara misterius. Setelah itu, kami bersama warga menuju balai desa untuk mendiskusikan apa yang terjadi. Semua elemen masyarakat dan pemerintah desa bahu-membahu mencari jalan keluar masalah ini. Kemudian Pak Babinsa memberikan solusi kepada warga agar besok hari diadakan olah TKP. Dan Pak Kades juga menyuruh Pak Catur, seorang dosen di Universitas Indonesia, untuk melakukan penelitian dan uji lab. Semuanya sepakat dan merencanakan olah TKP besok hari. Dan Pak Babin juga meminta warga untuk menjaga kesterilan tempat kejadian perkara. Semuanya sepakat, dan lanjut warga pergi ke waduk untuk menjaga di malam hari. Di malam hari, ada salah satu warga bernama Mbah Sadiman, sesepuh desa di sini, yang mendatangi warga dan mengatakan bahwa dahulu pada tahun 1970, tragedi serupa pernah terjadi. Kemudian Mbah Sadiman itu minta diantarkan ke tengah danau, tapi warga menolak karena area sekitar danau harus steril. Kemudian Mbah Sadiman pulang tanpa memberi komentar. Warga mulai curiga kepada Mbah Sadiman, karena Mbah Sadiman adalah sesepuh desa di sini. Tengah malam aku mencoba menemui Mbah Sadiman di rumahnya. Aku disambut dengan ramah oleh Mbah Sadiman, dan aku menceritakan apa yang terjadi.
dan menanyakan kecurigaanku kepada Mbah Sadiman. Mbah Sadiman hanya senyum kepadaku dan mengatakan tidak perlu olah TKP, Mbah tahu siapa pelakunya. Mendengar kata-kata itu, aku sangat terkejut dan bertanya lagi siapa yang menjadi pelaku atas hilangnya ikan-ikan di keramba milik warga. Mbah Sadiman pun menjawab, percuma dilakukan olah TKP, toh yang mencuri bukan dari kalangan manusia. Pikiranku sudah menuju hal-hal aneh, dan Mbah Sadiman mengatakan kepadaku, lihat saja besok bagaimana hasil dari olah TKP. Pasti ada yang aneh. Kemudian aku pamit pulang dan kembali lagi ke waduk. Namun aku tak berani menceritakan kepada warga apa yang telah dikatakan Mbah Sadiman. Keesokan paginya, tim dari berbagai kalangan sudah standby di Waduk Jatiluhur. Pas jam 9 pagi, para tim mengecek lokasi kejadian perkara. Warga tidak boleh ikut, hanya menunggu di pinggir danau. 10 jam kami menunggu, dan pas jam 5 sore, tim kembali datang. Tapi untuk menunjukkan hasil, perlu dicek lab dulu. Dan mengatakan pengumuman hasil kejadian perkara akan diumumkan paling lambat Jumat depan. Setelah tim pulang, malam harinya kami bersama warga menuju tengah waduk. Kami mulai mencari sisa-sisa dan jejak pelaku. Dan tiba-tiba Pak Lukas menyelam ke dasar waduk untuk mengecek keadaan dasar waduk. Dan betapa kagetnya Pak Lukas ketika melihat ada jejak kaki di dasar waduk. Kemudian aku penasaran dan memberanikan diri untuk melihat. Dan benar saja, jejak kaki itu sangat aneh sekali. Kemudian aku ingat perkataan dari Mbah Sadiman tadi. Dari sini aku sudah percaya bahwa pencuri itu bukan dari kalangan manusia. Hari berganti hari, dan hari ini hari Jumat, di balai desa sudah ramai warga yang ingin mengetahui hasil dari olah TKP. Kemudian tim pun pulang. Para tim menjelaskan bahwa kejadian hilangnya ikan di keramba warga di Waduk Jatiluhur sangat misterius, dan tim belum bisa menjelaskan siapa sebenarnya pelaku pencurian ikan di keramba milik warga. Kemudian tim memberikan jejak-jejak dan bukti yang misterius. Kami melihat foto-foto yang menyeramkan. Bahkan tim juga menemukan ikan yang dimakan separuh. Dan menjadi bukti bahwa pencuri ikan memiliki gigi taring yang sangat tajam. Dan tim juga menemukan cakaran di bawah keramba milik warga. Sekarang itu menjadi bukti yang nyata bahwa pencuri ikan di waduk mempunyai kuku yang sangat kuat dan tajam. Dan salah satu warga mengatakan mungkin pelakunya adalah seekor buaya yang sangat besar. Aneh sekali, karena di Waduk Jatiluhur tidak ada predator air seperti buaya. Kemudian terjadilah perdebatan, dan tiba-tiba Mbah Sadiman datang dan mengatakan kepada warga untuk mengetahui siapa yang mencuri. Warga diminta untuk mengarungkan kepala kerbau di tengah danau. Dan tak lupa Mbah Sadiman juga meminta kepada warga untuk tidak bergerombol datang ke waduk, karena makhluk itu sangat pemalu. Dan Mbah juga menceritakan kejadian yang pernah terjadi dulu. Akhirnya warga sepakat untuk melakukan perintah. Pada malam Jumat, warga akan melakukan pengarungan kepala kerbau yang telah ditunjuk oleh Mbah Sadiman, dan aku salah satunya. Kami ada 3 orang yang akan melakukan ritual. Kami tiba malam hari dan mulai melaksanakan perintah Mbah Sadiman, tepatnya jam 1 malam, dan kami menunggu dari kejauhan. Kami menunggu di keramba milik Pak Somad. Sampai menit ke-30, kami tidak melihat apa-apa. Kami bertiga sangat ngantuk sekali, dan tidak terasa kami tertidur. Setelah semua terlelap tidur, hanya aku yang terbangun, karena di keramba banyak nyamuk. Aku kembali ke perahu untuk mengambil obat nyamuk. Dan betapa kagetnya aku, dari kejauhan ada sosok hitam yang sedang memakan kepala kerbau. Sosok itu menyerupai Lea. Aku gemetar melihatnya,
dan tubuhku terasa kaku. Aku mencoba membangunkan teman-temanku, dan kami bersama menyaksikan siluman yang mencuri ikan-ikan kami. Benar kata Mbah Sadiman, bahwa pencuri itu bukan dari kalangan manusia, tetapi siluman.